Selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bacaan kitab Injil pada hari ini diambil dari Lukas 9 ayat 46 sampai 50. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya, dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Renungan pada hari ini, teman-teman yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajarkan bahwa kebesaran seseorang ditentukan bagaimana sikap hatinya. Bisa jadi mereka yang dianggap paling kecil dalam kehidupan masyarakat justru dialah yang paling banyak berbuat kebaikan dan membantu sesamanya. Membantu bukan hanya sekedar dengan barang, namun mau mendengarkan sesamanya adalah bagian dari membantu sesama. Seorang anak kecil akan lebih mudah diberitahu dan diberi pengertian tentang sesuatu, dan dampaknya akan besar untuk hidupnya di masa depan. Sementara seorang tua belum tentu mudah menerima masukan dan mendengarkan orang lain. Membaca kitab suci adalah perkara yang lebih mudah dibandingkan dengan mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan menjadi tuntunan utama seseorang Kristiani dalam hidupnya. Bagaimana mungkin seorang yang tidak mau mendengarkan sesama bisa mendengarkan suara Tuhan? Sikap hati seperti seorang anak kecil lebih diperlukan untuk mendengarkan suara Tuhan. Seorang anak kecil mendengarkan orang lain dengan tulus. Demikian juga ketika diperintah. Orang lebih tua akan menjalankan dengan polos. Jika dilihat dari pengertian orang besar, mungkin dia menjadi orang yang bodoh. Namun dalam pengertian Kristiani, ketulusan dan kepolosan itu diperlukan untuk mendengarkan dan melaksanakan perintah Tuhan. Kita juga diajak untuk terbuka hati untuk mengamini bahwa dalam diri orang lain, Allah tetap berkarya. Karya keselamatan Allah tidak bisa hanya diklaim oleh orang tertentu atau kelompok tertentu. Yesus mengingatkan kita bahwa orang di luar kita pun, Allah tetap menawarkan rahmat keselamatan. Ukuran yang paling jelas adalah sama-sama berjalan untuk berbuat baik dan membawa keselamatan, bukan membawa kehancuran dan kematian. Refleksi kita ada hari ini, apakah kita sudah menjadi orang yang terkecil yang siap mendengarkan sabda Tuhan? Ataukah kita orang yang selalu mau menonjolkan diri demi popularitas? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami untuk mempunyai sikap hati yang tulus dan murni seperti seorang anak ketika mendengarkan sabda-Mu. Buatlah hati kami berani untuk mendengarkan orang lain. Semoga kami mampu menjalankan tugas-tugas kami dengan tulus tanpa bersungut-sungut. Semoga kami semakin mampu membangun kerukunan dan kedamaian dalam hidup kami bersama. Amin. Aksi kita pada hari ini, saya akan berusaha mewartakan kebaikan di setiap tempat yang saya singgah. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu ini. Semoga dengan apa yang kami dengar hari ini, kami dapat melakukannya di hari ini hingga nanti. Berkatilah kami agar kami dapat menjadi seseorang yang bertulus hati untuk melakukan sesuatu seperti layaknya anak kecil dan polos.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.